Muhammad Hamzah alias Bejah tak ingin berlama-lama berpacaran dengan kekasihnya Nina Husna yang akrab disapa Nina. Sepasang sejoli ini baru hitungan bulan menyelami masa pacaran. Namun tekad Bejah sudah bulat, ia memantapkan pilihannya untuk sehidup semati bersama Nina. Beberapa waktu lalu Bejah telah melamar Nina dan kemarin secara terang-terangan Bejah memutuskan menikahi perempuan berdarah Aceh ini pada bulan April mendatang. Rencananya calon pengantin akan menikah memakai adat Melayu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali. Ketik GS pasti jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hanya butuh waktu 6 bulan, hubungan Beja dan Nina Husna akan diresmikan ke pelaminan. Sebagai penyanyi dangdut, Inul Daratista tersinggung tidak dilibatkan dalam acara Republik Dangdut. Intan Nuraini menyimpan api cemburu di balik kabar Syahrul Gunawan akan umroh bersama Saskia. Ananda Mikola berterus terang sudah putus dengan Wulan Guritno karena hadirnya Nadine Chandrawinata. Jens Salimar menggugat cerai suaminya dan Shandy Harun berbicara tentang diskriminasi terhadap perempuan. Pemirsa, Inul, Raja, dan banyak penyanyi serta musisi lainnya kemarin melakukan demo di kantor Kejati, Jakarta. Demo artis ini berkaitan dengan maraknya pembajakan di Indonesia. Sementara Bejah lagi-lagi membuat keputusan mengejutkan, yaitu buru-buru menikah. Padahal Bejah belum lama bercerai dengan Indah dan lagi pula saat menikah dengan Indah kesannya pernikahan itu juga buru-buru. Jangan dulu a priori, siapa tahu Bejah memang sudah siap 100% untuk menikah lagi. Tapi sebelum melihat kesiapan Bejah, kita saksikan dulu demo Inul, Raja, dan kawan-kawan di Kejati, DKI Jakarta. Muhammad Hamzah alias Bejah tak ingin berlama-lama berpacaran dengan kekasihnya Nina Husna yang akrab disapa Nina. Sepasang sejoli ini baru hitungan bulan menyelami masa pacaran. Namun tekad Bejah sudah bulat, ia memantapkan pilihannya untuk sehidup semati bersama Nina. Beberapa waktu lalu Bejah telah melamar Nina dan kemarin secara terang-terangan Bejah memutuskan menikahi perempuan berdarah Aceh ini pada bulan April mendatang. Rencananya calon pengantin akan menikah memakai adat Melayu. Gue udah melamar Nina. Gimana aja nih? Iya. Ya, dan insya Allah kita akan nikah dan itu tanggal 8 April. Kita bukan resepsi besar-besaran, syukuran gitu. Ya, sekedarnya aja kita ngundang temen maupun saudara untuk datang ke nikahan kita, terus kita memohon banget doanya untuk datang ke sana gitu. Udah itu doang tuh di daerah Jakarta Selatan gitu. Usai bercerai dengan Trinda Herlina, hidup Bejah seakan kehilangan arah. Ia tak lagi bergairah melakoni hidupnya. Sedangkan mantan istrinya sudah terlebih dulu bangkit. Ia telah menemukan pelabuhan cintanya dengan Abu Bastian yang tak lain mantan kekasih Faifi. Bejah tak lesu lagi setelah bertemu dengan Nina. Rupanya Bejah sangat terpukul atas peristiwa perceraian yang pernah menimpanya. Meski masa pacaran Bejah dan Nina cukup singkat, dia tak ingin tragedi rumah tangga itu berulang kembali. Kehadiran Nina tuh sangat gue rasain tuh kayaknya ngisi hati gue yang bener-bener lagi kandas, nggak jelas gitu tuh. Ya alhamdulillah, dan gue juga nggak mau terlalu lama-lama berlarut, gue pengen bangkit. Perubahan dia yang berdasar tuh yang dia itu kan jarang sholat ya dulu jarang banget. Sekarang itu udah mulai gitu, mungkin nggak sampai 5 waktu yang nggak semuanya, tapi sekarang udah mulai gitu. Terus udah yang lebih sabar, lebih kayaknya sekarang ini yang lebih banyak ngalah tuh dia daripada gue gitu. Terus lebih gimana ya? Ya pokoknya kelihatan dia sayang sama gue, sayang sama keluarga gue juga. Apa yang akan terjadi ke depan kita nggak akan ada yang tahu gitu. Hanya mudah-mudahan kalau niatnya itu memang benar-benar ibadah,
dan mudah-mudahan Allah juga dengar gitu niat baik gua sama Nina ya. Kita mudah-mudahan dikasih semudahan lah dalam menjalani rumah tangga nanti, itu yang hanya gue yang ngarepin. Inul Daratista, Raja, serta puluhan anggota Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia kemarin melakukan demo di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka datang sambil mengusung tuntutan agar para pembajak ditindak tegas. Secara kebetulan, Kejaksaan Tinggi memang sedang menangani 2 tersangka pembajak kelas kakap. Ada 2 pembajak tertangkap, namun masih ada 1.000 pembajak yang berkeliaran di luar. Mereka secara semena-mena mengeruk keuntungan dari kerja keras para pencipta lagu, produser, penata musik, dan penyanyi seperti Inul serta Raja. Seperti halnya saya yang 2 tahun sampai ribut dengan Pak Iwan supaya cepat dikeluarkan albumnya gitu. Ya karena memang Pak Iwan berat karena ya situasi sekarang ini bajakan di mana-mana gitu. Kalau penjualan kita yang resmi 2 juta, mungkin bajakannya bisa sampai 16 jutaan kali. Sebenarnya masyarakat juga berandil besar dalam menyuburkan pembajakan di Indonesia. Masyarakat lebih suka membeli produk bajakan yang jelas lebih murah ketimbang produk aslinya. Parahnya mereka justru merasa terbantu oleh produk bajakan yang harganya terjangkau menurut kantong mereka. Gini, yang disayangkan akhirnya sampai ada pemikiran dengan adanya bajakan akhirnya terbantu, itu kan disayangkan karena terlalu lama ini proses gitu loh. Dari zaman kita belum jadi musisi itu pembajakan udah ada, jadi ya susah sih ya. Itu perkataan boring aja ya. Iya. Sementara itu, seusai demo di Kejati, Inul terus saja dikejar wartawan. Seperti diberitakan sebelumnya, Inul tak masuk dalam daftar penyanyi dangdut yang akan unjuk kebolehan di perhelatan musik akbar Republik Dangdut. Kontan saja orang menghubung-hubungkan ketiadaan nama Inul dengan Rhoma Irama yang juga tampil di acara musik dangdut spektakuler yang akan berlangsung mulai tanggal 31 Maret sampai 1 April di Pantai Karnaval Taman Impian Jaya Ancol tersebut. Belum. Kalau dikasih tahu kita udah, cuman undangan resminya belum. Kecewa ada, tetapi saya mesti harus legowo karena mereka banyak pertimbangan ya. Jadi ya kalau saya nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya saya nggak mau memicu keributan lagi Mbak, karena saya sudah capek ya. Jadi ya biarin kalau nggak diundang juga nggak apa-apa, legowo aja, nyanyi di luar juga. Pemirsa, pembalap memang kerjaannya berpacu di lintasan. Nah, kakak beradik pembalap Ananda Mikola dan Moreno Suprapto, selain bertarung di lintasan, kabarnya juga berpacu memperebutkan satu perempuan. Benarkah sampai seperti itu? Jangan-jangan cuma gosip di seputar sirkuit saja. Nah, kalau yang ini bukan gosip pemirsa, Intan Nuraini semalam merayakan ulang tahunnya. Mau tahu siapa yang merencanakan pesta ultah Intan Nuraini? Siapa lagi kalau bukan Vicky Notonegoro yang digosipkan dekat dengan Intan. Ini dia liputannya. Kedekatan Syahrul Gunawan dengan Saskia Adia Meka makin kentara saja. Keduanya kerap jalan bareng menghadiri suatu acara. Bahkan menurut sebuah sumber, Saskia dan Syahrul akan beribadah umroh bersama. Karena kebersamaan yang kian erat itu santer beredar kabar mereka akan menikah. Jika sebagian orang membicarakan kedekatan Syahrul dan Saskia, ada seseorang yang gigit jari. Dialah Intan Nuraini. Usai putus dengan Syahrul, Intan masih menjomblo. Bisa jadi Intan sedikit merasa pedih melihat mantan kekasihnya sudah menemukan pujaan hati yang baru. Biasa-biasa aja sih, maksudku kan hidup mesti berjalan terus gitu ya. Ya mungkin begitu putus dari aku ya mungkin memang AA udah nemuin seseorang gitu kan. Dan menurut aku sih selama belum akunya waktu itu sama belum ada ikatan apa-apa gitu ya, masih dua-duanya masih orang yang bebas gitu, menurut aku sih sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Dalam hatiku udah biasa aja gitu, kayak udah nggak ada rasanya aja, udah kayak temenan aja. Kemarin Intan genap berusia 21 tahun. Di rumah orang tua Intan, Vicky Notonegoro, cowok yang dikabarkan jatuh hati dengannya, menghadiahkan kejutan buat Intan. Sialnya pesta kejutan ini bocor. Jadinya Intan tak begitu ekspresif menyambut kejutan tersebut. Mungkin pesta ini dirancang Vicky agar hati Intan luluh karena kabarnya
Vicky telah menembak Intan tapi hingga kini Gayung belum bersambut. Nggak tahu, kalau Vicky memang dari dulu tuh selalu gitu, anak-anak selalu senengnya ngebecandain.